Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah kita belajar bagaimana memahami anak dalam tanda petik bermasalah, hari ini kita akan belajar bagaimana menangani anak dalam tanda petik bermasalah pada mata kuliah problematika anak usia dini. Nah, teman-teman, jadi penanganan permasalahan perkembangan. Jadi nanti mata kuliah ini akan ada dua sudut pandang, yakni penanganan permasalahan dari sudut pandang perkembangan, yang kedua adalah penanganan permasalahan dari sudut akademik. Yang pertama ini kita akan bahas yakni penanganan permasalahan dari sudut pandang perkembangan. Ada 5 hal untuk menangani permasalahan ini. Yang pertama adalah penanganan medis. Penting bagi orang tua untuk mengetahui jelas apa efek samping dari obat yang akan diberikan pada anak mereka. Jadi teman-teman, penanganan masalah perkembangan ini harus dikaji secara medis, bukan melalui pengamatan saja, karena ukuran bermasalah atau tidak bermasalah yang sejauh ini paling valid tentu dengan instrumen dari penanganan medis. Jadi semakin cepat ditemukan akar permasalahannya, semakin cepat pula mengurangi dampak negatif dari permasalahan yang dialami anak tersebut. Kemudian yang kedua yakni terapi bermain. Terapi bermain adalah salah satu bentuk psikoterapi yang digunakan bagi anak-anak yang lebih kecil untuk mengatasi keterbatasan verbal mereka. Tentu kita pahami dunia anak adalah dunia bermain, jadi pastikan ketika bermain, anak-anak itu bukan hanya saja menemukan sebuah kegiatan yang melatih fisik, tapi juga pada prinsipnya yakni permainan adalah hal yang menyenangkan. Konsepnya itu saja dulu, menyenangkan. Yang ketiga yakni terapi perilaku. Tujuan dasar dari terapi ini adalah mengajarkan anak-anak perilaku baru dengan cara mengubah lingkungan. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah lingkungan keluarga. Jadi paling tidak teman-teman sekalian yang paling bisa dikondisikan itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan yang baru tentu juga akan mengajarkan atau memberikan dampak perilaku yang baru. Yang keempat yakni terapi keluarga. Dalam terapi ini semua anggota keluarga yang terkait bukan hanya anak bertemu bersama-sama dengan terapis dengan tujuan memecahkan masalah mereka. Jadi ini sifatnya adalah dukungan kepada anak. Meskipun secara kontekstual yang bermasalah dalam tanda kutip yang adalah anak, tetapi keluarga juga memiliki peran penting. Jadi paling tidak keluarga memberikan seperti yang nomor 3 tadi, mengajarkan perilaku dengan cara mengubah lingkungan yang paling dekat kan keluarga. Yang selanjutnya yakni memberi support bahwa permasalahan ini tidak dihadapi oleh anak saja, tapi juga keluarga. Tentunya ketika masalah ini dihadapi oleh bersama-sama, tentu akan meringankan secara psikologis. Yang terakhir yakni fisioterapi yang memerlukan perbaikan fungsi anggota tubuh seperti anak yang mengalami keterlambatan bicara atau cara bicara yang kurang tepat. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1 tadi ya, penanganan medis. Semakin cepat deteksi, semakin cepat pula pengurangan dampak negatif atas masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, ini dari sudut pandang yang kedua, sudut pandang akademik. Ada 4 hal teman-teman yang bisa dipelajari. Yang pertama yakni memberikan teknik belajar yang tepat. Kurang pahamnya anak akan materi pelajaran di sekolah bisa diatasi dengan teknik belajar. Tentunya dengan teknik belajar yang bisa menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar mereka. Perlu dipahami benar-benar sekalian bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Jangan pernah dibanding-bandingkan, jangan pernah pressure dengan keadaan-keadaan di luar lingkungan mereka. Misalkan anak tetangga sudah ranking 1 dan lain sebagainya, itu harus sangat dihindari. Alih-alih ingin memberikan motivasi, itu justru menghancurkan kepercayaan diri seorang anak.
perlu diperhatikan oleh bunda-bunda sekalian nanti, baik sebagai orang tua dan baik sebagai pendidik anak usia dini. Yang kedua yakni dukungan dari orang tua. Masalah yang dihadapi anak akan mudah diatasi dengan adanya dukungan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua. Clear ya, sama seperti dengan keadaan perkembangan tadi, dukungan orang tua menjadi hal yang sangat sentral. Jadi kalau anak merasa disayangi, anak merasa diperhatikan, tentu motivasi mereka dalam belajar akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yakni pemahaman dan tujuan akan sekolah. Banyak anak tidak mengetahui untuk apa mereka harus sekolah. Ini membuat mereka stres dan merasa terpaksa untuk belajar. Nah, ini perlu dikomunikasikan oleh guru dengan orang tua ya. Yang keempat yakni teknik memprogram diri. Perilaku yang tidak mendukung dan menghambat kemajuan haruslah diganti dengan perilaku yang lebih mendukung. Ini prinsipnya sama seperti yang di part pertama tadi mengenai perkembangan, yakni mengubah lingkungan, keadaan sekolah. Paling tidak harus disesuaikan dengan keadaan anak supaya mereka nyaman belajar. Oke, saya kira itu teman-teman, ada dua sudut pandang yang kita pelajari hari ini, sudut pandang permasalahan perkembangan dan sudut pandang permasalahan secara akademik. Teman-teman bisa pelajari ini dari sudut pandang sebagai orang tua dan sudut pandang dari pendidik anak usia dini. Saya kira ini sangat penting sekali. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.